ikuti DATS ini. Selanjutnya saya serahkan kepada tutor yaitu Said. Silahkan Said. Boleh silahkan tutor kepada Said. Oke. Maaf, terima kasih kembali Firda Amalia. Terima kasih juga kepada teman-teman semua atas waktunya dan mohon perhatiannya untuk kurang lebih 1 jam ke depan. Saya Saidi Nur Akasyah akan menyampaikan sedikit ya hasil rangkuman dari materi termodinamika untuk UTS besok. Dan ini hanya beberapa hal yang saya highlight saja ya. Mungkin kalau ada yang kelewat atau kurang, teman-teman bisa tambahkan. Dan di sini sistemnya kita belajar bareng ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, mungkin kalau menurut teman-teman ada kesalahan dalam penjelasan saya, bisa langsung didiskusin aja ya. Oke, langsung kita mulai. Jadi termodinamika itu mempelajari tentang energi dan bentuk transformasinya ya. Kita ambil dari 2 kata, termo dan juga dinamis. Kemudian di termodinamika ini ada 3 hukum yang umum sekali di termodinamika. Itu hukum pertama itu tentang konservasi energi, yang menjelaskan tentang energi itu bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lain tapi jumlahnya tetap. Dan hukum kedua termodinamika itu berkaitan dengan konversi panas, sama hukum ke-0 itu berkaitan dengan keseimbangan termal. Jadi di materi termodinamika ini ada 3 jenis energi yang akan sering kita gunakan dalam persamaan termodinamika. Itu ada energi kinetik, energi potensial, dan energi dalam. Energi dalam sini sebenarnya bisa dianggap sebagai energi mekanik ya, karena kalau dalam fisika energi mekanik itu energi kinetik sama dengan energi potensial. Dan di atas ini ada ilustrasi mengenai energi kinetik dan juga energi potensial, dan juga ada beberapa perbedaan yang dimana kalau dari sini di gambar yang pertama itu ada orang mengendarai sepeda ya, mengendarai sepeda naik ke gunung. Ketika dia naik ke gunung, dia memiliki kecepatan ya di sini, memiliki V untuk bergerak sampai ke puncak gunung. Nah, di puncak, di sini dia tidak memiliki V, itu velocity ya, kecepatan. V-nya 0. Di sini dia ada energi potensial. Setelah itu dia turun kembali, ya, dia kembali mempunyai kecepatan. Dia punya nilai kecepatan. Jadi sini nanti dia punya energi kinetik lagi. Nah, di saat 2 ini, di titik ini dia nggak punya energi kinetik karena dia kecepatan. Kemudian sini ada lagi ilustrasi mengenai perempuan yang sedang memegang bola. Di sini dia punya energi potensial. Ya, dimana energi potensial itu berkaitan dengan perbedaan ketinggian ya di sini. Sini. Dia ada beda tinggi, misal sini 2 meter atau berapa, itu dia punya energi potensial. Dan ketika bola dilepas, dia di sini punya, di titik ini dia punya namanya energi potensial, yaitu perbedaan ketinggian yang ini, sama energi kinetik, yaitu kecepatan dari si bola ini. Kecepatan seberapa cepat dia jatuh ke lantai. Ini kecepatannya bisa diukur, bisa dihitung energi kinetik karena dia punya kecepatan, dan bisa dihitung juga energi potensial karena dia punya ketinggian. Dan langsung ke contoh soal. Ini juga udah sempat dibahas di pertemuan pertama ya oleh Prof. Rahma. Ini ada benda dijatuhkan dari ketinggian 50 kaki dari tanah. Awalnya dia nggak punya kecepatan, dan asumsi
nggak ada gaya yang bekerja pada benda selain gravitasi. Maksudnya apa? Jadi di sini gaya aerodinamis di sini, gaya dorong dari udara itu semua diabaikan. Ya, hambatan udara juga diabaikan. Ya, nggak ada gaya yang bekerja selain gravitasi. Terus kita hitung berapa kecepatannya ketika menyentuh tanah. Oke, di sini seperti yang dibilang tadi, dia punya tinggian tapi dia nggak punya kecepatan. Ya, di sini juga diberitahu di soal dia tidak punya kecepatan. Kemudian di saat di tengah sini dia nggak ada gaya lain yang bekerja. Jadi kita bisa anggap di sini energi kinetik itu sama dengan energi potensial. Kenapa? Ya karena tadi hambatan udara diabaikan, gaya dorong dari udara diabaikan juga. Kemudian kita sampai di bawah sini, dia masih punya velocity, tapi dia udah nggak punya potensial, nggak punya ketinggian lagi, nggak punya H. Maka energi kinetik kepindah dan EP-nya sama dengan 0. Ini juga kebalikannya ya. Kemudian sini kita hitung ketika dia nyampe ke tanah, itu berarti EK sama dengan EP. Jadi karena sama-sama kiri dan kanan punya massa, kita bagi kedua sisi dengan massa. Kita bagi dengan massa, kita bagi sih, jadi massa sudah tidak ada di kiri dan kanan. Kita lakukan operasi hitungan biasa dan jangan lupa untuk satuan ya. Ada. Jadi satuan gravitasi itu kan biasanya umumnya meter per sekon kuadrat, 9,8 ya mulai ya. Nah, kita di sini disediakannya ketinggian 50 kaki. Di sini kita bisa konversi ininya, konversi ketinggiannya untuk ke meter ataupun konversi dari si percepatan gravitasinya untuk menjadi kaki per sekon kuadrat, feet per sekon kuadrat. Itu tergantung kemauan soal dan juga gimana keadaan nanti ya. Konversi di sini nggak di terus ya nggak ada. Jadi nanti teman-teman bisa tambahin ya untuk konversi ini. Nah, di sini 9,8 meter per sekon kuadrat itu sama dengan 32,17405 feet per sekon kuadrat. Nah, ketinggiannya tadi 50 kaki ya, 50 kaki, dan kecepatannya kita cari seperti biasa, operasi matematika biasa. Untuk kecepatannya kita gunakan akar kuadrat dari perkalian yang di sebelah sini. Akar kuadrat dan dapat nilainya sebesar 56,72 feet per second. Di sini ada properti dan kadar dinamika. Ini teori aja, bisa nanti saya sampaikan aja. Properti itu sifat atau besaran yang dimiliki oleh suatu benda. Di dalam termodinamika itu ada dua kelompok ya, properti primer dan turunan. Kemudian ada juga ada sebenarnya properti intensif sama ekstensif ya. Di sini ada tabelnya juga, bisa dilihat aja nanti. Kemudian di sistem termodinamika itu tiga ya. Di sini saya gunakan ilustrasi kopi yang terbuka sebagai sistem terbuka, kopi yang ditutup dengan kertas ini sebagai sistem tertutup, dan kopi atau mungkin ini air yang ada di dalam termos sebagai sistem terisolasi. Bedanya apa? Sistem terbuka itu ada perpindahan panas dan perpindahan massa. Sistem tertutup itu ada perpindahan panas tapi nggak ada perpindahan massa. Kalau terisolasi itu benar-benar nggak ada perpindahan yang keluar, jadi benar-benar terkekang dalam sini. Dia nggak bisa keluar ke sini. Tapi kalau di sini ya panas masih bisa keluar ke atas ya sini. Kalau di isolasi nggak bisa. Kemudian ada gaya dan tekanan. Ya ini seperti biasa, gaya itu massa dikalikan dengan percepatan. Kecepatannya ini bisa percepatan dalam misalkan benda gitu ya, atau percepatan gravitasi. Jadi bisa F sama dengan M kali A atau F sama dengan M dikali dengan G. Untuk tekanan ini adalah gaya persatuan luas. Jadi tekanan itu misalkan kita punya sebuah bidang gitu ya, sebuah bidang datar, kita berikan gaya ke bidang datar ini. Nah, ini adalah prinsip garis tekanan. Ini semua dengan tekanan. Gaya yang diberikan pada suatu luas permukaan benda. Kemudian tekanan ini juga diklasifikasi jadi tiga ya, ada tekanan gauge, ada absolut sama vakum. Kita tinjau di persamaannya.
ini persamaan umumnya ya. Ada G2 absolut dikurang atmosfer, dan untuk vakum itu atau yang dikurangi P absolut. Oke, ini untuk grafik dasarnya. Lihat nanti. Kemudian di sini juga ada konversi temperatur. Nah, di sini dari Celsius ke Kelvin atau Kelvin ke Celsius biasanya tinggal diputar-putar aja persamaannya. Terus kalau di sini kan kita nggak ada nih buat dari Celsius ke Rankine. Ini biasa ya kita putar aja ya. Ini misalkan minus di sini kan. Nanti kita pindah ke sini. Ke sini jadi plus 273,15. Nanti plus T Celsius. Ini kan jadi Kelvin tuh. Nanti konversinya ke sini lagi buat jadi Rankine. Begitupun seterusnya ya. Untuk ke bawahnya juga sama, tinggal dimainin aja rumusnya persamaannya. Ada contohnya juga nih, 350 Fahrenheit itu berapa Celsius, berapa Kelvin, berapa Rankine juga. Sini ada. Ini untuk konversi aja. Konversi temperatur. Kemudian ini ada 4 proses termodinamika yang umum, yang biasa kita gunakan di sini di mata kuliah ini. Itu ada isotermik, isobarik, isokorik, dan juga diabatik. Dan ini juga ada persamaan-persamaannya, nanti bisa di catat aja, ditulis. Ada banyak persamaan di sini. Jadi di persamaan ini nggak bisa dipakai di kondisi lain. Misalkan di sini di isokorik gitu ya. Sama isokorik itu nggak berlaku di isobarik. Juga isotermik juga nggak berlaku di adiabatik. Kemudian di pertemuan ketiga itu menjelaskan tentang neraca massa dan energi untuk sistem terbuka. Ada banyak sekali parameter di sini. Ada mass flow rate, ini laju alir massa sebenarnya. Kemudian tidak ada molar flow rate, laju alir mol. Ini volumetric flow rate, ini debit ya sebenarnya, Q besar ini debit. Velocity kecepatan dilambangkan dengan U. Dan di sini ada persamaan-persamaannya. Persamaan umumnya itu ada mass flow rate itu nomor sekali molar sekali mol. Terus di sini ada Q debit itu apa namanya, velocity dikali dengan luas permukaan. Juga sini ada lagi ya, mass flow rate itu bisa ditinjau melalui velocity, luas penampang atau permukaan, dan juga massa jenis. Juga untuk molar flow rate sama, ditinjau dari 3 ini semuanya. Sini juga ada persamaan untuk energi balance pada aliran steady state. Nah, di sini persamaan akhirnya tuh ini ya, persamaan akhirnya delta H itu ditambah delta U kuadrat dibagi 2 tambah delta Z sama dengan Q plus W. Ini persamaan akhirnya. Nanti kita langsung ke contoh soal aja kita bahas. Oke, di sini ada contoh soal. Ini ada di file PowerPoint dari Prof. Rama juga. Ini udara pada 1 bar dan 20 Celsius masuki kompresor dengan kecepatan rendah. Discharge pada 3 bar dan masuki nozzle dengan kecepatan akhir 600 meter per second. Pada tekanan suhu sama dengan kondisi awal, jika kompresi sebesar 201 kJ per kilogram udara, berapa banyak panas yang harus dihilangkan selama kompresi. Di sini kita pakai persamaan yang tadi ya, yang delta H ditambah delta U kuadrat per 2 tambah delta Z itu sama dengan Q plus WS ini tadi. Oke, jadi kita tinjau lagi nilai-nilainya ya di sini. Di sini kan karena udara itu kembali ke kondisi awalnya, nah dia tidak ada perubahan entalpi di sini. Change entalpi berarti nilai deltanya itu sama 0. Kemudian potensial energi potensialnya itu juga dianggap diabaikan ya, diabaikan di sini. Jadi nilai dari G delta Z ini sebagai persamaan energi potensial itu dengan 0. Dan juga untuk energi kinetiknya, kita lihat di sini ya, di sini kecepatan itu rendah. Jadi kita anggapnya gak ada perubahan energi kinetik.
cuma tetap pakai yang 600 meter per second ini karena di sini kecepatannya rendah ya. Kemudian kita nanti cari kalornya di sini, langsung aja dimasukin dari samaannya karena tadi ini kita hilangkan 2 ya jadi 0 di sini. Jadi Q-nya itu sama dengan U2 kuadrat dibagi 2 dikurangi WS yang ini. Ini kan ada delta U ya, karena U1-nya itu rendah. Jadi ibarat ini misalkan U1-nya nilainya 0,0001. Ya, ini sudah baik kan. Jadi yaudahlah kita anggap nggak ada perubahan patang apa ya, nggak ada perubahan. Nggak ada delta, nggak ada nilai U1 maaf. Langsung aja kita masukin ke persamaan tadi masing-masing nilainya. Nah, setengah U kuadrat ini berarti kan U-nya tuh 600 ya. Kita masukin aja di sini. Juga langsung dapat nilainya. Nilai W-nya juga sini udah ada 240 kJ/kg, jadi tinggal lakukan operasi aja. Kalau di setelah dihitung itu nanti nilai si energi kinetiknya itu 180 kJ/kg dan untuk W-nya kan 240 ya diketahui. Tinggal di kurangin aja. Jadi nanti hasilnya minus 60 kJ/kg. Nah, kalau misalkan arah minus dan plusnya ini, tanda minus dan plus ini menunjukkan arahnya. Kalau kita menggunakan persamaan delta U itu sama dengan Q min W, itu nantinya kalau Q nilai positif, itu dia panas masuk. Kalau Q-nya negatif, itu panas keluar. Dan untuk W, kalau di sini W-nya positif, itu sistem menghasilkan kerja. Dan kalau W-nya negatif, sini sistem diberi kerja. Nah, ini akan berbalik ya kalau misalkan kita pakai persamaan olaktif plus W, ya bedanya di W-nya aja. Kalau W-nya plus, jadi kan kalau W-nya plus itu W kerja ya maksudnya. Tapi kalau misalkan begini persamaannya, kalau W plus berarti W-nya diberikan kerja. Dan kalau minus atau negatif itu W memberikan kerja. Untuk ini ya berarti di sini dia menghilangkan atau mengeluarkan 60 kJ/kg untuk kalornya. Kemudian di sini untuk contoh yang kedua, air pada 90 derajat Celcius dipompa ya, ini soalnya dari tangki penyimpanan dengan laju 3 liter per second, kerja motor pompa sebesar 1,5 kJ per second, air melewati heat exchanger dengan panas hilang sebesar 670 kJ per second. Dan air dikirim ke tangki penyimpanan kedua pada ketinggian 15 meter di atas tangki pertama. Berapa suhu air yang dikirim ke tangki kedua? Nah, di sini diketahui juga RO-nya itu 0,965 kg per liter. Oke, kita langsung lihat aja di sini ada laju alir si masanya di sini ya. Itu 2,895 kg per second. Ini sebenarnya sudah ditampilkan di soal, tapi kita lakukan perhitungan yang tadi ya berdasarkan persamaan yang di ini, yang di sini untuk mencari mass flow rate-nya. Di sini kita pakai persamaan laju dikalikan dengan massa jenisnya. Jadi nanti dapat mass flow rate sebesar 2,895 kg per second. Nah, di heat exchanger ini itu kan Q-nya di sini dia minus 670 kJ per second. Nah, untuk mencari 9 kJ per kilogram itu kita membaginya dengan nilai mass flow rate yang didapat. Jadi nanti nilai Q-nya ini menjadi satuan kilojoule per kilogram. Jadi dan untuk shaft work pompanya WS-nya di sini kan satunya 1,5 kJ per second juga ya. Nah, ini juga nanti kita jadikan dalam satuan kilojoule per kilogram. Seperti ini ya. Nanti tinggal dibagi aja. Oke, ini tinjauan berdasarkan ini aja ya, satuan aja. Kalau kilojoule per second
biar jadi kilojoule per kilogram. Itu nanti tinggal dikalikan, tinggal dibagi dengan mass flow rate. Dan untuk nilai gravitasinya di sini kita menggunakan 9,8 meter per second kuadrat. Jadi sini kita pakainya meter per second kuadrat ya. Baik lagi untuk penggunaan G yang feet atau yang meter itu tergantung soal, tergantung kita juga mau pakai yang mana. Jadi nanti energi potensialnya itu tinggal ke persamaan yang tadi G delta Z. Delta Z itu kan di sini itu melambangkan perbedaan ketinggiannya. Sini ada 15 meter. Berarti nilai G-nya itu kan 1,8 dikali 15 itu hasilnya 147 meter kuadrat per second kuadrat. Ini meter kuadrat per second kuadrat itu sama nilainya kayak joule per kilogram. Nah, ini alasan kenapa kita ubah ini kesatuan kilojoule per kilogram, karena nanti hasil dari potensialnya ini satuan joule per kilogram. Nanti lihat aja di tabel konversi ya, untuk meter kuadrat per second kuadrat ini, 1 meter kuadrat per second kuadrat ini sama dengan 1 joule per kilogram. Jadi nanti bisa diubah seperti ini ya. Nah, dari joule per kilogram ini, biar satuannya sama semua, kita ganti ke kilojoule per kilogram. Ini juga bebas, mau kita ubah ini joule, kilojoule ke joule atau joule ke kilojoule, itu baik lagi tergantung soal. Jadi, gak usah dipusingin. Delta hanya seperti persamaan yang tadi ya. Itu yang mana sih? Ini. Hanya itu nanti berlaku persamaan Q plus W dikurangi G delta Z. Oke, nilai Q-nya sih diketahui ya, minus 231,4 sudah dihitung tadi. Untuk W-nya juga sama, sudah dihitung tadi. Dan untuk nilai G delta Z-nya juga sama tadi, sudah dihitung di sini ya. Ini. Jadi ntar didapatkan nilai delta-nya itu minus 231,03 kilojoule per kilogram. Nah, tapi yang kita cari itu bukan nilai delta-nya, itu nilai suhu air yang dikirim ke tangki kedua. Jadi suhunya harus berapa biar bisa ini ya sesuai dengan permintaan soalnya. Terus di sini kita lihat appendix sebenarnya sini. Nah, ini kan juga tadi dari penanggung jawab bilang kalau kita itu nggak bisa open book ya, cuma open HVS A4. Itu pun hanya 1 lembar. Jadi kemungkinan besar soal yang ada appendix itu diketahui di soalnya atau nggak dikeluarkan. Intinya di tabel itu ada nilai H1 itu 305,97 kg. Jadi untuk mencari suhu si airnya yang dikirim ke tangki kedua itu tangki yang ini ya, itu kita pakai cara interpolasi. Interpolasinya gimana? Itu X2 min X per X2 min X1 sama dengan Y2 min Y dibagi Y2 min Y1. Ini cara interpolasi. Jadi nanti kalau kita hitung, ini tuh X2-nya, kalau misalkan kita tabel ya, itu cari yang lebih dikit. Misal di tabel itu kita cari 100 ya, tapi di tabel cuma ada 90 sama 110, langsung skip 20 gitu. Nah, kita interpolasinya itu dari 110 sama 90 ini. Kita cari di tengah-tengahnya sini. Gitu. Jadi untuk dapat nilai yang 100 ini. Itu untuk interpolasinya ya. Jadi setelah interpolasi itu didapat nilai suhu akhirnya sebesar 34,83 derajat Celcius. Lanjut lagi ke soal yang ketiga ya. Ketiga, ini ada steam turbine beroperasi secara adiabatik dengan
outputnya itu energinya sebesar 4000 kilowatt. Steam itu masuk dengan tekanan 2100 kilopascal dan suhunya 475 derajat Celcius. Nah, exhaust circuit steamnya itu di 10 kilopascal ya di sini circuit steamnya, dan itu ntar bakal masuk ke kondensor. Jadi sebenarnya ini kita buat flowchart dulu ya, buat flowchart dulu, bebas untuk kamu apa aja. Tapi karena mungkin biar lebih menggambarkan sistematikanya, kita menggunakan lambang-lambang seperti ini. Ini untuk membantu aja, untuk memudahkan pengerjaan dari soalnya. Jadi nanti setelah itu, nah kondensor ini didinginkan sampai 30 derajat Celcius. Nah, terus ditanyanya berapa mass flow rate-nya, kemudian suhu jumlah airnya itu harus berapa banyak yang disuplai ke kondensor, biar nanti bisa mendinginkan sampai 30 derajat Celcius. Dan diketahui juga sini suhu awal masuk airnya 15 Celcius dan keluarnya 25 derajat Celcius. Jadi ini sama kayak yang tadi juga faktor persamaan yang ini, karena juga kan tadi steady state ya. Steady state juga kita gunakan persamaan sama. Ini EK dan EP dari kinetik potensialnya diabaikan karena dianggap sangat kecil gitu ya. Dan juga secara adiabatik jangan lupa adiabatik itu Q-nya sebenarnya 0. Jadi kita langsung bisa hapus, anggap atau menghilangkan ketiga nilai ini jadi 0. Dan nanti delta H itu nilainya kan sama dengan W, sedang usaha gitu ya. Di sini mass flow rate kali delta sama dengan W, dan mass flow rate-nya itu nanti W dibagi delta H. Delta H-nya itu H2 minus H2 kalau 1 ya, delta H biasa. Mass flow rate-nya ini itu nilai W kan diketahui ya, outputnya 4000. Berarti karena dia keluar, berarti dia minus 4000. Minus 4000. Dan di sini nanti H2 minus 1 seperti biasa, dan didapat mass flow rate-nya sebanyak 4,84 kg per second. Di sini kemudian kita mencari massa airnya, jumlah airnya itu berapa banyak yang harus disuplai ke si kondensor. Itu dengan cara minus M steam dikali dengan H2 sama dengan massa air dikalikan dengan HI-min TBC. Nah, HI-min TBC itu ini dapat dari appendix ya. Sini. AZ juga dapat appendix, dan di sini juga konsol appendix. Iya, ini appendix juga. Jadi nilai-nilai ini dapatnya dari appendix. Kita langsung operasiin aja persamaannya 4,84 seperti biasa, dihitung dan nanti dapat mass flow rate-nya sebesar 284,1 kg per second. Oke. Ini pertemuan keempat mengenai panas. Itu ada tiga jenis panas ya, panas sensibel, laten, dan panas larutan. Sensibel itu panasnya mengakibatkan perubahan suhu tapi nggak ada perubahan fasa. Nggak perubahan fasa. Dan laten itu, nah dia berubah fasa pada saat si suhu sama tekanan tetap. Maksudnya gimana? Jadi kalau laten itu di suhu yang sama dia ada perubahan fasa. Kalau kita gambarkan lebih seperti ini. Soal di sini 100. Misalkan di sini ada grafik dari titik-titik air gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini kan 100-nya masih dalam keadaan liquid ya. Liquid, sini dia akan jadi gas. Ini namanya saturated steam. Ya, di sini nanti baru ada superheated steam yang di atas. Nah, di sini
itu panas laten. Dan di sini ada panas sensibel, dia suhunya naik tapi fasanya nggak berubah. Di sini laten, suhunya sama tapi fasanya mulai berubah. Di sini saja aktivitas panas dalam keadaan ideal. Ya ini biasa ya, di delta H, delta H sama R, CPRDT. Ini nanti kita buatkan aja. Di sini juga ada estimasi latent heat untuk pure liquid. Ya, di sini ada dua persamaan. Di sini ada persamaan aturan Troughton, yang di sini ada persamaan Riddle sama persamaan dari Watson. Ini tuh untuk apa sih? Apa namanya? Untuk mengetahui apa gitu. Ya, ini kita untuk mengetahui panas laten untuk senyawa liquid murni. Jadi langsung ke contoh soalnya aja. Berdasarkan panas laten permukaan air pada suhu 100 derajat Celcius adalah 2267 Joule per gram. Kirakan panas laten pada suhu 100 Celcius. Nah, berarti di sini kita langsung kita pakai persamaan si Watson, karena di sini nggak ada variabel-variabel macam kanan gitu ya. Di sini nggak ada. Jadi kita pakai persamaan yang Watson. Oke. Jadi di sini ini juga data yang ini itu didapat dari appendix juga. Nah, ini namanya T reduce. T reduce 1 ini kan T dibagi TC ya. Nah, ini dapat dari appendix. Oh, ini dapat soal ya, 3,5 tuh ini kan Celsius ya. Konversi Kelvin jadi 373,5, ini juga sama. 3 Celsius ke Kelvin. Jadi ini untuk TR1 TR2-nya, masukin aja ke persamaannya kayak biasa. Tinggal dioperasiin dan didapat nanti nilai si ini apa delta H2-nya sebesar 1301 Joule per gram. Oke, di sini pemakaran panas standar ya, ini seperti biasa delta H0, delta HF0. Ini delta H yang produk, jumlah yang produk dikurangi jumlah yang reaktan. Ini ya, lihat di sini, ini produk semua. Sini juga reaktan semua. Nanti jumlah masing-masingnya itu tinggal dikurangi untuk mendapat nilai panas pembakaran atau apapun ya. Sebenarnya ada panas pembentukan, panas pembakaran, tapi prinsipnya itu sama, itu jumlah delta di produk dikurangi sama jumlah delta di reaktan. Kemudian di pertemuan kelima, kita juga kemarin bahas tentang entropi. Ini ada yang materi sekilas. Entropi itu apa? Menurut hukum kedua termodinamika itu gimana? Terus di sini juga gimana sih entropi itu bisa namanya muncul istilah entropi itu gimana gitu. Di sini pada gas yang dipanaskan itu energi kinetik itu kan meningkat ya, saling bertabrakan, saling bertuburkan. Nah, ini tuh yang menciptain satu kerja yang tidak tersedia. Jadi nggak semua panas itu dapat dikonversi jadi kerja. Di sini juga ada penjelasan dari Clausius tentang energi secara kuantitatif, konstan segala macam. Sini bisa dibaca nanti. Ada juga ya penurunan derajat ya ini. Jadi inilah penurunan derajat ini tingkat konversinya ya, entropi. Sini juga ada beberapa pengertian tentang energi juga di sini dari 3 ahli, ada Steiner, Ferris, dan juga Hogan dan Watson. Ini kalau yang Steiner itu panas nggak bisa pindah dari benda dingin ke panas alami.
yang juga nggak bisa konversi kerja semua. Dan si Hogan ini menjelaskan tentang proses yang spontan itu selalu irreversible, itu nggak bisa balik lagi. Sini juga ada siklus Carnot. Ini suatu mesin yang bisa mengkonversi energi secara maksimal. Juga ada efisiensi ya di sini. Efisiensi pertamanya 1 dikurangi T rendah dibagi T tinggi. Ini nanti ada penurunan samaannya yang dijelaskan juga oleh Prof. Ahmad itu. Oke, langsung ke contoh soalnya untuk entropi ya. Suatu gas dengan nilai CP, ya ini dipisah ya. Oke, ini yang A, ini B, ini C. Satuannya ini kilojoule per Kelvin. Dipanaskan pada tekanan tetap dari 30 ke 100. Pemanasan dilakukan dengan sumber panas pada temperatur tetap. Ya, seperti ini. Langsung ke penyelesaiannya. Di sini soal yang A itu kan hitung perubahan entropi 1 kmol gas kepanasan sama hitung perubahan entropi sumber panas. Di situ juga ada nih 3 penjelasan. Kalau delta S-nya lebih dari 0, itu terjadi secara spontan. Tapi kalau sama 0, itu dia terjadi tapi reversible. Dia bakalan bolak-balik si entropinya. Terus untuk kalau kurang dari 0, itu dia nggak terjadi secara spontan atau nggak akan mungkin terjadi. Nanti ada soal juga yang menjelaskan kalau nilai delta itu kurang dari 0. Jadi di sini delta S ini kan sebenarnya adalah kalor per temperatur ya. Jadi nanti satuannya akan menjadi kilojoule per Kelvin. Nah, prosesnya itu berlaku terjadi secara isobar. Beda. Secara isobar nanti berlaku Q itu sama delta H. Nah, karena di sini isobar Q itu kan sama dengan delta H ya. Delta itu kan NCPDT. Berarti persamaan Q ini di sini bisa disubstitusikan dengan persamaan dari delta H. Itu NCPDT. Jadi ini yang konstan itu dikeluarkan sebenarnya. Atau nanti bisa langsung delta S itu nanti kalau diintegrasikan nanti ini kan konstan gitu. Itu bisa dikeluarin dari integralnya. Tinggal dari perubahan temperatur aja. Integral dt per t itu kan nanti hasilnya ln T1 per T2. Oke, kita langsung ke sini. Nah, nilai CP ini tadi kan diketahui juga ya di sininya nilai CP-nya berapa. Nah, nilai CP itu kan sebenarnya yang A ditambah BT ditambah CP kuadrat ini. Ini nilai CP. Nanti dibagi dengan temperatur. Ini kan temperaturnya ini dari si entropi ya, dari persamaan awal ini, integral dq per T. Kita nanti tinjau terhadap dt. Karena kan seperti biasa untuk tadi ya, delta H itu persamaan umumnya N CP dt. Jadi kita tinjau perubahan temperaturnya. Ini kita langsung operasi biasa aja. Ini bisa langsung disederhanakan. Nanti sampai sini diintegralkan aja. Ini A per T itu A ln T, B itu ln BT, nah CP ini ntar jadi kuadrat per 2. Nah kita masukin tadi T2-nya tuh 373 Kelvin sama 373 sama 300 Kelvin ya. Sini. Nanti dapat delta S-nya itu 2,78 kilojoule per Kelvin. Ya.
Ini kan nanti ditambah 273 ya, 373 sama 303. Nanti nilai si Q sama delta H yang tadi itu ya, NCP dt. Oke. Ini kita yang hitung yang tadi, AT ditambah B per 2 T kuadrat ditambah CT pangkat 3/3. Bedanya kan di sini kita nggak pakai bagi T ya, karena kita udah cari kalor bukan cari entropi. Kalau entropi itu perlu dibagi dengan T. Jadi seperti biasa, proses biasa di sini, jadi integral A terhadap T itu AT, B per 2 T kuadrat, CT pangkat 3/3. Kita langsung operasiin aja di sini, substitusiin aja ke T-nya masing-masing dikurangi nanti. Yang didapatkan nilainya itu sebesar 173,6 kilojoule. Ini itu kan diterima oleh si gasnya ya. Nah, yang dilepas oleh pemanas itu berarti sebanyak 173,6 kilojoule. Ya, ini panas yang diterima oleh gas. Oleh gas nanti berarti panas yang dilepas oleh si pemanas itu sebesar 173,6 kilojoule. Nah, nanti delta S pemanasnya ini bisa kita hitung entropinya, itu yang tadi dq per T. Nilai Q-nya kan ini tidak dapat, tinggal dibagi sama temperatur akhirnya itu kan 150 ya. Di sini sumber panasnya itu temperaturnya 150. Berarti kita konversi ke Kelvin biasa ditambah 273. Jadinya 423 ya. Berarti dapat delta S. Pemanasnya itu minus 0,41. Nah, kita itu disuruh mencari, oke, ini kan udah terjawab semua sebenarnya ya. Perubahan entropi pada pemanas sama sumber panasnya. Tapi di sini kita ingin meninjau bahwa ini tuh mungkin apa enggak gitu untuk terjadi spontan atau enggak. Kita tinjaunya dari menghitung nilai delta S totalnya. Itu gimana? Yang tinggal yang pemanas ditambah sama delta S yang gas yang tadi. Jadi yang minus 0,1 ini kita jumlahkan ini dengan delta S yang didapat di sini. Nah, ini nanti kita dapatkan nilai delta S totalnya. Ya, nilainya itu positif ya, positif 2,38. Karena delta S yang lebih dari 0, berarti ini dapat terjadi secara spontan. Beda lagi di sini ada soal yang menjelaskan bahwa delta S itu kurang dari 0. Sebenarnya dari soal aja udah kelihatan gitu ya. Ada bak berisi air dengan suhunya 20 Celcius. Ya, untuk mendinginkan besi dari 20 ke 10. Nah, ini aja kalau itu udah nggak mungkin ya. Masa air yang suhunya 25 bisa ngedinginin benda sampai 10 Celcius? Kan nggak masuk akal gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba hitung aja karena ini kan perintah dari soal ya. Kita coba hitung lah. Kalau kenapa gitu kita bilang nggak mungkin, kan harus ada dasarnya. Kita lanjut lagi, CP-nya tuh 0,5 kJ per kilogram Kelvin. Langsung cari sobar dan hitung delta S total. Ini kita anggap 1 ya, 1 mol, CP-nya 0,5 biasa. Ini perubahan temperaturnya dari 283 ke 29. Maaf, dari 293 ke 283. Q-nya itu yang lepas tuh sebanyak 5 kg. Nanti air pasti bakal nerima 5 kJ per kilogram. Dan untuk delta S atau entropi dari besinya seperti biasa ya, Q per T itu nanti tinggal minus 5 dikali dengan ln dari temperatur tadi, yaitu ini ada penurunan di sini yang
yang di sini. Ini nanti ada penurunannya. Klik lagi aja, nanti bisa dapat. Nanti bisa dapat ke persamaan ini. Dapat delta S itu minus 0,017 kg. Nah, untuk delta S atau entropi dari airnya itu sama Q air dibagi temperatur air 5 bagi 28 itu 0,0169. Sama untuk delta S totalnya kita hitung yang ini ditambah ini, ini ditambah ini, nanti dapatnya itu minus 0,001. Ini kan gak, karena minus kan negatif kan, itu nggak mungkin terjadi, berarti benar asumsi kita bahwa ini nggak masuk akal karena entropinya nilainya negatif. Kita lanjut ke pembahasan tugas aja ya. Ini kok ya di sini kita langsung bahas tugas yang pertama aja ya. Tugas pertama itu kan ada 2 soal. Ini soal yang pertama. 10 mol gas ideal, CP-nya 7/2R itu menjadi siklus gas tertutup. Yang pertama itu dia kompresi isotermik. Terus yang kedua pemanasan isobar. Yang ketiga ekspansi adiabatik. Nah, ini untuk si diagram PV-nya. Kita lihat dulu ya dari sini kan kompresi. Kompresi itu kan penaikan tekanan ya. Berarti grafiknya dari sini ke sini. Di bawah ke atas. Di bawah ke atas. Nah, terus yang kedua itu isobar. Isobar itu kan tekanan tetap ya. Tapi volume tetap bertambah. Jadi dari kiri ke kanan. Oke. Kanan, terus di sini ada ekspansi adiabatik. Ekspansi itu penurunan tekanan. Jadi sini turun lagi ke bawah. Jadi untuk satu siklus. Nah, dalam satu siklus ini nilai dari delta U dan delta H itu 0. Itu parameter untuk benar atau enggak ya? Ini sebentar. Oh ya, di sini ada yang ingin ditanyakan nggak dari sini tadi? Ada yang masih bingung? Maaf. Langsung ditanyain aja ya. Ada. Sudah cukup paham ya. Oke. Lanjut lagi ke sini. Oke, kita tinjau dari persamaan yang tadi ya, itu kan sebenarnya nih seharusnya kita tahu dulu nih. Kita tuh sebenarnya nggak tahu nih suhunya di sini berapa. Kan kita nggak tahu di sini suhu berapa. Nah, karena kita tahu di sini ekspansinya itu kan adiabatik ya. Dari 3 ke 1 itu adiabatik. Nah, kita gunakan persamaan yang ini tadi. Sus adiabatik itu hubungannya antara temperatur dengan tekanan.
yang di sini. Jadi kan T2 per T1 sebenarnya T2 per T1 maksudnya itu suhu setelah terjadi proses adiabatik dibagi dengan suhu sebelum pas adiabatik terus dengan tekanan setelah dan tekanan sebelum. Nah, karena kita di sini kan siklusnya dari 3 ke 1, berarti setelahnya itu adalah 1 dan sebelumnya itulah 3. Titik 3 ini titik sebelum proses adiabatik. Di sini. Titik ke 1 itu titik setelahnya. Sampai sini ada yang masih bingung nggak buat penguasaan tugas yang ini? Udah. Ya, Arlan kenapa Arlan? Itu yang di apa simbol yang gamma ya itu ya? Gamma atau apa sih itu? Yang gamma itu simbol apa itu ya maksudnya? Oh iya. Iya iya benar. Oh. Jadi gamma ini itu nilai CP dibagi dengan nilai CR. Jadi kalau misalkan kita uraikan di sini nah kita kan tahu nih di sini CP-nya itu 7 per 5 ya. Sorry 7 per 2 no. Dan nilai CR-nya itu 5 per 2. CP per CV. Nah, jadi kan kalau kita operasi matematis biasa, kita ini naik dari ke atas, ini ke bawah kan. 7 per 2 dikali 2 per 5. Ini kita setengah terus. Itu nanti akan jadi 7 per 5. Oh ya, nilai CV ini didapat jadi di PPT dari performa itu ada katakan bahwa nilai CP itu misalkan CP 7 per 2 itu CV-nya 5 per 2. Jadi misalkan nilai CP-nya itu 9 per 2, misal 9 per 2, maka nilai CV-nya itu 7 per 2 R. Berarti kita kurangi 1, kurangi 2 per 2 ya di sini. Jadi misal di sini CP sama dengan 7 per 2 R, maka si CV itu 7 per 2 dikurangi 2 per 2 R. Nanti CV 5 per 2 R. Dan ini yang gamma itu yang tadi ya, CP dibagi dengan CV. Jawab nggak, Rom? Jawab itu terakhir. Oke, pas. Kita lanjut ya. Di nilai gamma ini yang tadi 75, itu 75 juga. Dikurang 1 seperti biasa, operasi matematis nanti dapat nilai T3-nya itu 585,01. Oke. Jadi sebenarnya yang A ini kita anggap yang poin ini ya. Yang pertama itu ada kompresi isotermik. Kompresi itu apa? Memberikan tekanan. Dan isotermik itu berarti dia nggak ada perubahan temperatur. Kita anggap delta T-nya 0. Kalau delta T-nya 0 itu delta U-nya sama 0 dan delta H-nya juga sama 0. Kenapa? Karena persamaan umum dari delta U dan delta H itu N CV untuk delta U dt ya. dt delta H kan N CV dt. Ini bisa 0 karena ya nggak ada perubahan temperatur. Integrasinya terhadap apa gitu. Kalau suhunya sama-sama 200, ya 200 kurang 200 kan 0. Jadi itu alasan kenapa isotermik itu nilai si delta U-nya sama delta H-nya itu 0. Ya karena nggak ada perubahan temperatur, jadi nggak bisa. Bukan nggak bisa, jadi nggak ada integrasi terhadap T-nya. T-nya sama. Terus sini kita pakai persamaan isotermik ya untuk mencari nilai kerjanya. Itu nRT
mol dikali nilai R atau kondisi ideal dikali dengan temperaturnya dikali dengan lan tekanan 1 dibagi tekanan 2. Ini seperti biasa ya, masih matematis. Ini juga ada diketahui semua 10 mol. Untuk R juga nilainya 83,14 Joule per mol Kelvin seperti biasa. Ini juga dikali, tinggal hitung aja nilai, ntar dapat nilai W-nya itu minus 58.000. Bentar nih, salah ketik ya. 58.000 5,3882 Joule. Nah, karena kita itu kan pakainya jadi nanti kalau misalkan Prof. Rahman tuh pernah bilang kita tulis dulu gitu di sebelum ujian soal, kita tulis dulu kita ngerjainnya pakai persamaan apa, apakah Q min W atau Q plus W. Nah, di sini itu pakainya Q min W yang tadi ya, kalau dia minus itu dia dikasih kerja, tapi kalau plus itu dia menghasilkan kerja. Oke. Di sini juga berlaku Q sama dengan W, karena kan delta-nya 0 ya, berarti nilai Q itu sama dengan nilai W. Berarti ntar langsung dapat nilai Q-nya sama kayak ini, minus 58.000 5,3882. Nah ini kalornya keluar karena nilainya negatif tadi. Dan di sini yang B itu kita mengerjakan yang bagian ini, isobar. Nah di isobar itu dia tekanannya tetap. Ya, karena tetap. Jadi sini kita menggunakan persamaan yang ada di persamaan isobar. Ini delta tuh biasa ya, NC delta T. Ini kita biasa hitung dapat nilai sebesar ini. Q juga nanti berlaku juga Q itu sama dengan delta H. Jadi ntar nilai ini itu juga sama dengan nilai Q. Dan juga kita bisa menggunakan persamaan NR delta T. Kenapa nggak pakai NR ln P1 P2? Karena tekanannya tetap. Tapi temperaturnya kan nggak tetap ya. Jadi maka kita tinjau lagi terhadap perubahan temperaturnya. Di sini temperatur tetap. Jadi dia nggak bisa pakai NRT delta T. Nggak bisa pakai NR delta T, tapi pakai NRT dan P1 per P2. Oke, kalau nilai positif tuh kalornya masuk ya. Ini positif. Juga seperti biasa, dan jangan lupa ini teman-teman jangan pada bingung ini depannya mana, belakangnya mana. Intinya yang depan ini itu yang paling akhir. Maksudnya apa? Misalkan tadi kan kita sini T3 nih ya. Ini sebenarnya proses 1 ke 2, yaitu 2 ke 3. Nah, 2 ke 3 itu berarti kita pakai temperatur yang mana buat ngitung si delta T-nya. Berarti buat hitung delta T-nya itu pakai temperatur yang ketiga dikurangi temperatur yang kedua. Jadi jangan bingung ya. Karena ada beberapa yang bingung tadi juga mengenai delta T ini. Jadi nggak usah takut hasilnya negatif atau apa, justru itu semuanya bermakna gitu. Mau negatif, mau positif, semuanya punya maknanya masing-masing. Kalau negatif apa, kalau positif apa. Jadi itu tadi aja. Yang di depan itu yang di depan itu temperatur yang terakhir, dan yang di belakang ini itu temperatur yang awal. Jadi T akhir dan T awal. Ini dapat juga nilai W-nya. Nah, kalau W-nya positif, itu berarti sistem menghasilkan kerja. Dan di sini untuk delta U-nya Q min W, seperti biasa ya, di perjanjian awal udah pakai ini, berarti kita seterusnya pakai ini ke belakangnya. Nilainya 58.691, yang juga ini sama ya, operasi biasa. Nah, di sini di C itu dia ekspansi adiabatik. Nah, kita pakai persamaan yang di persamaan adiabatik. Kalau di adiabatik itu Q-nya 0. Q-nya 0. Dan sisanya seperti biasa, kalau delta itu NCV delta T, delta U-nya NCV delta T. Dan ini di sini nilai W-nya itu sama minus delta U.
Karena apa? Karena kan Q-nya 0, berarti kalau di persamaan itu delta U sama Q min W, karena Q-nya 0 berarti delta U sama dengan W. Kita balik, W sama dengan min delta U. Gitu ya. Jadi di sini W-nya didapat, tinggal ke negatif aja. Ini kan negatif jadi positif. Oke, kalau positif berarti sistem masih bekerja. Nah, ini kebalik sebenarnya, harusnya tabelnya di depan dulu. Tapi nggak apa bikin lagi aja, bikin yang setelah diketahuinya ya. Ini kan diketahui tadi 585 ya, kita hitung. Ntar jangan lupa juga buat teman-teman bikin tabulasinya. Yang dimana itu dalam satu siklus ya. Perlu diperhatikan juga kalau di satu siklus itu nilai delta H-nya itu 0, delta-nya juga harus 0. Dan nilai Q sama W-nya harus sama. Untuk soal yang pertama ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Cukup jelas ya. Lanjut ke soal yang kedua. Itu juga sama prinsipnya. Ya ini dia kan isotermik ya. Ya, ini agak beda nih. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin ya di sini. Dan yang poin pertama ini sebenarnya titik 1. Jadi 1 kilomol CO dianggap gas ideal dalam siklus panas tetap. Tapi segini. Nah, dilakukan proses sebagai berikut. Jadi setelah si yang di sini, dia langsung dilakuin ke ekspansi. Jadi di sini 1, itu 1 sampai 2 di sini. Sini juga sama 2 sampai 3, ini sampai 4. Sini 4 sampai 5. Sini 5 sampai 1. Ini prosesnya, dan seperti biasa juga kita pertama bikin diagram PV-nya. Itu dia kan pertama ini isotermal ya, isotermal. Dia turun. Di ekspansi ya, ekspansi tekanannya berarti turun. Dia langsung ke bawah gitu berarti kan, ke bawah. Terus didinginin pada volume tetap. Nah, volume tetap itu isokorik ya. Dari itu grafiknya dia turun, dia tuh tegak lurus gitu, enggak tegak lurus, berdiri. Nah, yang ini isokorik. Karena dia bilang dengan pada volume tetap ya, berarti volume tetap nggak kemana-mana, turun ke bawah sini, grafiknya turun. Habis itu dari 3 ke 4 itu didinginin lagi secara isobar sampai temperatur 310. Nah, kita ke arah kiri di sini. Oke. Terus ditekan secara adiabatik sampai tekanannya 2,758. Itu kan tekanan 2,758 itu sama dengan tekanan yang awal. Berarti di sini tariknya ke atas untuk si grafik 4 ke 5. Nah, ini untuk yang ke 1 dipanasin pada P tetap ya, dia kembali ke 1 seperti ini untuk diagram PV-nya. Ya. Untuk berikutnya itu seperti biasa isotermik, kita tinjau lagi, kita hitung lagi ya Q, W adalah delta U-nya setiap prosesnya. Karena delta T-nya 0, berarti delta U-nya 0, delta juga 0, dan Q sama dengan W. Kita langsung aja hitung nilai W-nya, itu nilai lain 1/2. Ya, seperti biasa ya, hitung seperti biasa, nanti dapat nilai W dan juga nilai Q-nya. Sekarang Q sama dengan W. Untuk isokorik juga, itu kan W-nya 0 karena dia nggak ada perubahan volume. Jadi nanti delta-nya sama dengan nilai Q. Nah, di isokorik ini
Sebentar lupa. Ini sebenarnya harus udah di awal nih. Jadi awal itu ini kan nggak tahu, kita nggak tahu. Ini kita nggak tahu. Semua. Ini juga kita nggak tahu. Jadi sini ada 3 poin yang kita nggak tahu. Dan pada tahap 2 ketiga ini kan isohorik ya. Tetap kita cari tekanannya berdasarkan persamaan yang ada di proses isohorik, yaitu P2 per T2 sama dengan P3 per T3. Dan kita ini buat nyari nilai P3-nya. Nah, setelah dapat nilai P3 yang di sini, itu kita lihat lagi di sini di proses 3 sama 4 itu kan secara isobar ya, berarti tekanannya nggak berubah. Nah, nanti berarti P3 ini sama dengan P4. Ini sama dengan ini. Jadi kita langsung dapat 2 tekanan sekaligus. Dan proses 4 ke 5 itu kan dia di tekan secara diabetik sampai tekanannya itu berubah tuh. Tekanan berubah. Tapi kita nggak tahu tuh suhunya berapa. Nah, kita ntar cari lagi pakai persamaan yang adiabatik. Oke. Lanjut, dapat nilai P3-nya. Nah, di sini ya kita jelasin proses 3 itu isobar, jadi P3 sama P4. Satuannya juga jangan lupa megapascal. Dan di sini nilai delta U, NCP delta T seperti biasa. Dapat nilainya, nilai Q juga itu sama dengan delta U ya. Dan nilai negatifnya melambangkan kalor keluar. Oke. Terus kita juga cari nilai delta H-nya. Nah, di sini tadi yang teman-teman tuh pada bingung ya. Delta H itu hitung delta T-nya itu gimana, itu yang akhir dikurangi yang awal. Jadi ntar kan ini kan nilai negatif ya, ini maknanya apa gitu. Tidak makna. Ini kalau di sini kita nih cuma Q sama W aja. Kalau Q-nya minus itu kalau keluar, Q plus itu kalau masuk, gitu-gitu. Dan di sini lanjut ke tahap 3 ke 4. Nah ya, dari isobarik tekanan tetap ya berarti. Nah, di sini berlaku delta dengan Q. Ini itu kan kayak biasa. Ini juga nanti delta sama dengan Q sama. Ini untuk mencari W-nya itu pakai NR delta T karena tekanan yang tetap. Dan kita nggak diketahui volumenya, jadi kita pakai persamaan yang ini. Karena kalau ada volumenya, kita bisa NR T yang len V2 V1 itu. Di sini nilai W didapat. Ini untuk delta U-nya. Dan untuk 4 ke 5 itu adiabatik ya. Nah, ini tadi kita cari temperatur yang nggak diketahui tadi. Pakai persamaan yang sama persis kayak yang tadi. Ini juga gamanya seperti kayak CP per CV yang tadi dikurang 1 bagi CP per CV juga. Sebenarnya CP per yang gamma kurang 1 dibagi gamma ini bisa kita lambangkan sebagai R per CP ya. Ya, per CP. Kenapa? Karena ini kan CP per CV dibagi CP per CV juga dikurang 1 gitu. Nah, kalau kita tinjau lagi itu nanti akan menghasilkan CP min 1. Pokoknya kalau kita tinjau lagi itu nanti hasilnya bakal gini deh, R per CP. Nanti bisa di ini aja, dioperasiin sendiri aja. Kalau ini itu sama dengan ini nilainya. Lanjut,
Jadi terdapat yang T5-nya 631,298 Kelvin. Itu juga untuk T5 dapat biasa. Juga. Nah, ini sama ya. Delta U itu min W, atau U itu min delta U. Sini kita dapat. Delta H juga sama biasa ya, NC per delta T. Delta H-nya juga sama dapat nanti. Ini segini. Ini yang isobarik. Kita pakai persamaan dari yang isobarik juga. Delta seberangan Q, ini juga biasa dihitung. Dapat nilainya. Nilai Q juga sama dengan delta H. Yang Q juga seperti biasa, tinggal substitusi aja ke persamaan yang ada di isobar. W-nya itu sekian dan delta U-nya juga sama, NC per delta T sekian. Di sini yang tadi ya tabel tadi sama tabulasi yang setiap siklus itu masukkan 00 dan nilai Q-nya sama dengan nilai W ya di sini. Kemudian untuk tugas 2 ini sebenarnya kita disuruh pakai Excel ya. Kita pakai Excel, kita coba bahas sedikit aja sebentar. Karena di UTS nanti kita nggak pakai Excel ya, benar-benar tulis. Tapi khawatir karena nanti ada persamaan soal yang keluar, bisa sehingga paham prinsipnya. Sebentar. Oke, sampai sini tadi ada yang tanyain nggak buat masalah tugas 1 tadi? Atau sudah cukup jelas? Terus kita langsung lanjut ke ini aja, ke tugas yang kedua. Oke, ini soalnya di sebuah reaktor yang tadi kita tahu mol O2 awalnya itu sini ya, mol O2 tuh yang ini posisi yang depan ini itu 5. Nah, eksesnya itu dia kan 30% ya, berarti kita anggap 0,3 di sini. 30% kan 30 per 100 itu 0,3. Nah, kita cari nih berapa O2 yang berlebihnya itu, yang eksesnya. Itu udah 1,5. Dan untuk cari nilai N2 secara keseluruhannya, itu berarti kita tinggal ini, menjumlahkan antara mol O2 awal dengan mol O2 excess, itu kan nanti 6,5 ya. Dikali sama perbandingannya. Perbandingan itu berapa? Perbandingan di udara itu biasanya 79% nitrogen dan 27%-nya oksigen. Sebentar, jangan dulu. Nah, habis itu kita cari nilai si jumlah nilai A, B, C, sama D. Nah, nanti kita bakal masukin ke persamaan yang ini, 4,9. Jadi nanti kita cari dulu ini di appendix juga. Sebenarnya nilai-nilai ini dari appendix dapatnya 5,457 yang ini kelihatan nggak? Ini juga dapat dari ini juga dapat dari appendix, yang lain-lain ini sama appendix. Kita dikalikan sama molnya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, nah ini O2 kan kita pakainya yang excess ya, 1,5. Berarti kan excess-nya apa? Sisanya gitu, yang berlebihnya. Jadi dipakainya 5, ada berlebih sekian. Kalau kita lihat di sini semua produk ya. CO2 itu 3 molnya. O2 itu nanti 1,5 itu nggak ditulis di sini. Terus di sini ada N2 itu kan nggak bereaksi ya. Itu kan nggak bereaksi. Nah, ini H2O-nya. Ini untuk H2O-nya. Oke, nah di sini 138 itu udah nggak ada molnya di akhir, karena ini kita juga perlu perhatikan ada kata-kata pembakaran sempurna.
tanpa kehilangan panas. Pembakaran seperti ini maksudnya apa? Ya C38 udah nggak ada lagi di kanan. Dia benar habis. Di sini kita anggapnya 0 maunya. 0, terus kita lakuin operasi seperti biasa ya. Ini jangan lupa ntar dikali sama yang di atas ini. Ini juga dapat dari appendix ya. Kalau yang A itu dikali 10/0, yang dikali 10/3, 10/5, ini 10/5. Ini sama dari appendix semua, kita jumlahin semuanya. Dan nanti untuk nilai data pembakarannya itu seperti biasa, yang produk dikurangi yang reaktan, jumlah produk dan jumlah reaktan. Nah ini juga dapatnya dari ya, appendix juga nilai-nilainya. Terus untuk CP-nya kita pakai persamaan yang di sini ya, 4/9. Pakai persamaan 4/9, kita masukin ke Excel atau nanti kita tulis tangan. Itu persamaannya seperti ini. Dan nanti kita dapat nilainya, nilai CP itu sebesar ini. T-nya itu yang T tebak, T isinya, T awalnya, T 0. Untuk hasilnya tuh nanti persamaannya tuh yang ini nih. Ini 29,5 ini T0 ya maksudnya ya. Jadi D18 tuh yang ini T awal dikurangi delta pembakarannya dibagi sama si CP-nya. Terkait ini. Nah, untuk mengetahui nilai si T tebaknya ini kan kita kan harus 0 ya. Delta T harus 0. Kita pakai fitur di Excel itu Gosik. Nah, tapi karena kita itu enggak di program untuk bawa laptop ya, berarti soal ini enggak, kemungkinan besar enggak ada. Jadi terset sel yang ini untuk nilai 0 dengan merubah sel T tebak. Kita dapat berarti nilai T hasilnya itu 32,188. Itu kelihatan nggak tadi buat gosiknya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Apa? Oh, tadi langsung berubah gitu ya? Kayak gini aja kali. Oke. Kita balik lagi. Gosiknya mungkin buat yang masih belum paham gitu ya, kita nggak sebenarnya ini ada fitur cari ya, langsung aja cari gosik di sini. Gosik untuk fitur Excel-nya. Nah, set selnya itu kita pilih yang delta T ini. Kita pilih sampai value-nya 0. Dengan merubah sel apa? Merubah sel yang T tebak. Nah, ini karena Excel saya kayak begini, jadi T tebaknya saya pilih yang Celsius, karena nanti yang Kelvin ini menyesuaikan Celsius gitu ya, dikonversi tambah 273,5. Jadi intinya ini set selnya yang ini delta T, K0 value-nya dengan merubah sel T tebak. Jadi kita klik OK dan langsung dapat T hasilnya 32,188. Gitu. Ini kelihatan nggak? Aman ya, aman. Oke. Jadi kita balik lagi ya. Itu untuk sekilas aja mengenai tugas kedua yang pakai Goalseek Excel. Sekarang kita bahas kuis yang kemarin dilaksanakan oleh Prof. Rahma. Itu karena dari penanggung jawab kelas bilang bahwa untuk UTS ini kita hanya sampai di materi dari Prof. Rahma, dan Pak Nurito itu nanti setelah UTS ya, kuis atau gabungan UAS dengan Pendato. Jadi nanti untuk materi terakhir ini pembahasan kuis yang terakhir, pembahasan soal terakhir itu saya ambil soalnya dari kuis kelas B, karena kelas A itu nggak nemu soalnya, jadi ini pakai yang kuis kelas B. Ini kayak biasa ya sebenarnya, gambar lagi PV diagramnya 1, 2, 3, 4-nya dikasih nomor, jangan lupa. Nah, step 1 gas expand, berarti turun. Nah, terus cold
At constant pressure tuh isobar ya berarti. Itu kanan, kompres lagi terus naik. Terus yang terakhir dipanaskan di volume konstan sampai ke temperatur awalnya. Berarti isohor, kita bisa langsung bilang isohor. Terus di sini isotermal, ini isobar, ini adiabatik. Nanti PV diagramnya kayak begini. Nanti seperti biasa hitung lagi pakai persamaan-persamaan yang udah ada ya di grafik yang tadi itu yang di ini slide 9. Kita pakai persamaan ini untuk setiap prosesnya. Misal di sini 1 sampai 2 kan adiabatik ya. Oke, persamaan adiabatik. Di 2/1 sampai 2/1 gamma min 1 per gamma. Ini biasa. Ini kita untuk mencari, oh iya, di sini ya. Kita juga di sini setelah gambar itu kita juga harus amati mana sih yang belum diketahui gitu. Apakah step berapa, apakah P-nya doang atau T-nya doang atau keduanya. Nah, kita harus analisis di sini. Kalau kita lihat dari soalnya, itu kan di sini yang pertama, titik pertama itu tekanan 5 bar, suhunya 400 kayak di sini. Kita lihat di sini. Nah, yang kedua, dia nggak ngasih tahu berapa tekanannya, tapi dia ngasih tahu temperaturnya. Nah, berarti kita langsung di sini. Berarti yang diketahui apanya? Tekanannya. Kita buat tempatnya di sini. Kemudian yang ketiga itu gas dikompres secara normal. Nah, sebentar. Step 2 3 di sini. Step ya, di sini. Gasnya didinginkan sampai suhunya ke 210. Nah, berarti sini dinginkan 210. Constant pressure berarti ntar ini itu bakal sama kayak ini. Karena pressure-nya konstan gitu ya. Ini sama ini sama ntar. Ini sama. Terus step yang terakhir gasnya dipanaskan sampai enggak, yang kayak sini sorry maaf, yang ketiga sini ya, 3 4. Dia tuh tekanannya bakal naik ke 6 bar dan dikompres secara normal. Dikompres secara normal itu berarti apa? Ya, suhunya tetap. Sini suhunya tetap, tapi dia tekanan naik ke 6 bar. Nah, yang step 41 gasnya dipanasin dengan volume konstan sampai balik ke temperatur awalnya. Nah, itu berarti kan udah siklus sini ya. Itu siklus nanti. Oke, sampai sini ada ingin tanyakan nggak? Ini soal A sampai B ini. Sudah cukup jelas? Oke ya, mungkin cukup jelas. Lanjut lagi, ini sisanya kayak biasa. Adiabatik, Q-nya tuh 0, deltanya sama min W. Terus kita juga bisa tinjau lagi dari sini, mencari P2-nya. P2 itu ini ya, kita cari ini dulu. Didapat tuh P2-nya itu 1,82677. Nanti dapat delta U-nya, kita cari juga pakai NCP delta T. Kayak biasa, dapat nilainya dan W tinggal kali negatif aja. Ini, dan seperti biasa ya, kalau misalkan kita delta U itu Q min W, itu kalau positif sistemnya langsung kerja, kalau negatif sistem diberi kerja gitu. Ini juga biasa dataannya sama NCP delta T. Kemudian juga sama untuk isobarik, delta H sama dengan Q, sama kayak persamaan yang sebelumnya aja yang di slide 9 tadi. Ini juga data NCP dt. Nanti nilai delta H sama dengan nilai Q sini. Yang kalau negatif ini memang kan kalornya keluar 2 paskalor gitu. Kemudian untuk menghitung W-nya kalau disobar itu pakai energi delta T. Sekian dapat nilainya minus 824 Joule. Untuk delta U juga sama NCP delta T. Dapat nilainya sebesar ini.
Terus untuk isotermik juga sama, 4, delta T itu 0. Karena delta 0, maka ini juga 0. Dan Q sama dengan W ya. Dan jangan lupa ya untuk memberikan keterangan ya, sistemnya kerja atau DB kerja atau kalornya masuk atau keluar. Jangan lupa keterangan yang ini. Terus juga untuk isokorik, titik 4 titik 1 itu nilai U-nya 0 karena nggak ada perubahan volume. Bisa kita tahu sama dengan Q. Oke. Nah, ini ya. Sebentar nih. Salah. Ya, di sini delta U-nya 6235 Joule ya di sini. Seperti biasa hitung-hitungannya. Nilai Q-nya sama dengan nilai delta U. Karena W-nya 0. Ini juga deltanya sama. Nah, kita juga tadi lupa bilang kalau di sini yang pada saat kita di isotermik ini saya lupa bilang kalau nilai P3-nya itu sama dengan P2 ya tadi. Ditulis di sini. Di sini P3 sama dengan P2. Nah, ini maksudnya tuh P1 P2 tuh P3 P4 ya. Jadi di sini P3-nya kan 1,8277 tuh sama kayak P2 sama kayak yang ini. Yang dicari di mana? Sini ya, ini sama. Itu nanti P4-nya ini nambah. Gitu. Jadi di sini ntar nilai P3 yang di sini tuh pakai nilai P3 yang mana nilai P3 juga sama dengan nilai 2. Terus juga sama untuk sisanya kita harus pastikan bahwa ini siklusnya 0, delta 0, delta juga 0, Q dan W-nya itu harus sama. Oke. Mungkin itu aja. Apa ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Oke, Nazmi, ya silakan Nazmi. Itu mau nanya ya, bagian delta H sama delta U tuh dia itu harus dikaliin sama konstanta gas ideal juga ya? Iya, karena sebentar. Ya, di sini kan nilai CP-nya kan 7/2R ya. Di sini CV-nya 5/2R. Jadi R kan juga nilainya kan 8,314. Berarti untuk nilai CP itu sebenarnya 7/2 dikali nilai R. R-nya itu 83. Gitu, Nazmi. Udah. Oke, thanks ya. Oke. Kasih juga Nazmi. Yang lain gimana? Apa sudah cukup jelas? Oke, mungkin sudah cukup ya. Dan juga dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Said dan teman-teman, terutama untuk Syed yang sudah berbagi ilmunya pada hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Buat nanti jangan lupa tolong diisi link buat reviewnya ya, soalnya nanti buat recordannya bakal ada di link itu, linknya. Oke, terima kasih banyak Syed.